warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Rahman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan satu di musim hujan ini menjadi waktu dan kesempatan mustajabah untuk kita dalam memperbanyak doa. Karena selain musim hujan atau saat turunnya hujan, mustajabah itu sudah tidak ada terkait hanya dengan hujan. Kedua, hari ini sudah Jumadil akhir atau Jumadil Tsaniyah, yang berarti bulan depan Rajab, bulan lusa, Sya'ban, dan berikutnya adalah Ramadan. Apa yang mau kita raih di Ramadan segera kita rencanakan hari ini, segera kita jadwalkan, baik secara pribadi, keluarga, ataupun bersama-sama. Karena semakin hari ayat semakin tidak bisa kita elakkan. Hari ini Suriah sudah dipegang oleh kaum muslimin, meskipun bahasa medianya memberontak. Tapi pintu untuk merdekanya Palestina itu ada di Suriah. Dan nanti masjid yang dituruni oleh Nabi Isa alaihissalam itu di Suriah, Damaskus. Nah, ini yang menjadikan kita tambah semangat. Yang belum bisa baca Quran segera dipercepat, yang belum banyak amal soleh segera diperbanyak. Dan fa'idha farodata fansok fa'idha rabbika. Salam dan salam kepada Allah dibacakan kepada Rasulullah SAW. Kita lanjutkan, berikutnya masih dalam adab bertamu. Setelah tamu diperintahkan untuk mendoakan kebaikan bagi tuan rumah yang sudah menyajikan, yang sudah menyambut, yang sudah mempersilahkan, maka berikutnya adalah disunahkan untuk menundukkan pandangan dan lebih mendahulukan orang yang membutuhkan. Artinya bisa jadi saat kita bertamu kita tidak sendirian. Bahasanya begitu. Yang kedua, menundukkan pandangan dalam hal ini adalah kita tidak diizinkan saat dipersilakan masuk, kemudian pandangan ini menerawang, meneropong ke sana kemari bagian dalam rumah. Bahasanya begitu. Jadi buatan apa? Dokter ini jorok ini, ngomong kasar ini, naik kasar betul-betul. Kita membiasakan tidak mengucapkan kata-kata kasar supaya tidak biasa. Jadi tidak boleh, jadi diizinkan di ruang tamu itu kemudian keliling sana keliling sini, bahkan satu saat masuk sana masuk sini. Nah itulah yang kemudian kalau kita bersama tamu yang lain, maka kita diperintahkan untuk bagaimana memuliakan tamu sebagai tamu. Siapa yang lebih membutuhkan maka kita dahulukan. Bahasanya begitu. Apakah dari sisi tempat duduk atau dari sisi jamuan? Kita sama-sama bertamu dengan orang lain, maka kita mendahulukan orang lain yang lebih membutuhkan, misalnya lebih sepuh, kemudian ada kendala, kita sama-sama tahu, kita sama-sama dipersilahkan. Maka tunggu, jangan silakan. Ini ada kaidah. Padahal sama-sama tamu, padahal tuan rumah sudah mempersilahkan, silakan masuk wahai para tamu. Tetapi ada kaidah, kita diperintahkan untuk mendulukan orang yang lebih membutuhkan. Di samping tadi tidak boleh perintahnya menundukkan pandangan, tidak boleh pandangannya ke sana kemari, karena dalam minta izin ju'ilal idnu li ajlil basar, dijadikan urusan minta izin untuk masuk rumah orang lain itu dalam rangka mengatur pandangan mata manusia. Nah itulah yang kemudian
menjadi adab berikutnya saat seorang itu disambut menjadi tamu berserta atau bersama orang lain. Kemudian yang berikutnya, tidak mengapa sebagian orang saling menyodorkan makanan untuk sebagian yang lain, tetapi dalam hal ini tidak boleh dari satu meja ke meja satunya. Boleh menyodorkan, saya jenengan didekatkan makanan yang mungkin lebih nikmat, maka kita boleh sebagai tamu menyodorkan ke yang lain. Kalau tadi mempersilahkan duduk yang lebih membutuhkan, padahal sama-sama tamu. Kalau ini sama-sama tamu tapi kita diberi makan seperti lebih istimewa atau lebih familiar, maka kita boleh untuk menyodorkan makanan ke yang lain. Bukankah itu milik tuan rumah? Iya, milik tuan rumah yang sudah dipersilahkan kepada kita sebagai sama-sama tamu, tapi kita mempersilahkan kepada orang lain ya dalam rangka untuk ya saling berbagi. Tapi tidak boleh kemudian yang disodori yang sini dong, yang sana ya gitu ya. Jadi memilih yang sini dong, yang lain diabaikan. Kalau mau menyodorkan, mempersilahkan makanan yang dihadapannya kepada yang lain, ya berikan ke semuanya. Kenapa? Karena kalau ada yang lain kemudian tertarik dengan makanan yang dihadapan kita, menjadi salah kalau kemudian bahasanya begitu. Sebagaimana pesan Nabi SAW kepada sahabat Abdullah, pada waktu itu masih anak-anak, mulai makan dengan membaca bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan kul mimma yalik, makanlah yang terdekat. Kalau kemudian kok kita ingin makanan yang masih jauh, perintahnya dua, dekatkan makanannya atau kita yang mendekat. Nah, oleh karena itu tadi sebagai sesama tamu, kok makanan yang di hadapan kita istimewa, boleh mempersilahkan makanan istimewa ini didekatkan kepada tamu yang bahasanya begitu, dan tidak boleh memilih atau mementingkan salah satu dengan mengabaikan yang lain. Nah, sampai sebegitu loh Islam itu, sampai hal-hal yang seperti itu kemudian diatur. Ya, ini makanya ya alladzina amanu qulu fis-silmi kafah, secara menyeluruh itu memang benar. Dan Islam itu kalau dipahami dan dimengerti oleh seseorang siapapun dan latar belakang keyakinannya apapun, maka dia akan takjub dan akan benar-benar yakin akan dinul Islam, inna dina indallahi Islam. Karena seperti ini ya, seperti ini istimewanya. Dalam kitabul adab saja Masya Allah sangat menjunjung. Kemudian yang berikutnya sekalian, menyuguhkan apa yang ada tanpa harus membebankan diri sebagai tuan rumah. Jadi bahasanya jangan sampai dengan kedatangan tamu mengadakan sajian dan penyambutan itu yang tidak mampu dilakukan. Bahasanya ngenek-ngenek nih. Kalau misalnya adanya itu ya sudah, kok bisa diadakan, tidak memberatkan ya. Tapi jangan sampai kemudian berlebihan sehingga sekolah ini tidak mampu tapi dipaksakan untuk dilakukan. Itu tidak boleh. Tapi juga tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Kamu tadi ente memang tendel, apa betul? Ijenan, tidak terkancane ya. Kamu kan mohon maaf adanya cuma itu, padahal di kulkas banyak itu. Padahal di dapur itu banyak masakan makanan, tapi dia ngomong ngapunten adanya cuma ini bohong. Tidak usah pakai bahasa basi dengan kalimat bohong, tidak usah. Jadi kalau memang ada monggo silahkan. Kalau kita ingin mengistimewakan, sajikan yang ada atau pilihkan yang istimewa. Apalagi kemudian menyajikan suguhan yang suguhan itu adalah menjadi sajian favorit tuan rumah. Itu istimewa. Itu istimewa. Jadi mensikapi orang lain sebagaimana mensikapi dirinya sendiri itu adalah bukti keimanan. Makanya sajian yang kita suguhkan adalah sajian yang tuan rumah itu sangat menyukainya.
Bahasanya begini, nek dan enek tamu cobaannya di makdim kan gitu. Karena memang tuan rumah suka, dan beda ketika tuan rumah tidak suka gitu, sikapnya kan beda. Bapak silakan Pak, jangan buatan mati doyan gitu. Kita tidak tahu ya. Oh, bilang mati kalau tak boleh. Kira-kira begitu. Disogone kok kemudian, bahkan Nabi SAW ketika puasa dengan adanya sajian, sebenarnya saya tadi itu puasa, tapi kok begitu istimewa menyiapkan saja. Oke lah, ayo. Nabi sengaja membatalkan, masa sunnah ya, sengaja membatalkan karena sambutan itu tadi. Dan kadang-kadang kita begitu. Ngomong-ngomong salah, dinikmati. Lah kok jenang loposo. Buat rumah ngomong, loposo. Waduh, nek wonten kula dilali kula nggih poso. Pun kula nek wonten tak bantu kira-kira gitu. Jadi ini yang kemudian bahasanya begitu. Jadi tuan rumah. Tapi kalau memang begitu ya jangan ditunjuk-tunjukkan. Contoh, menjadi kebiasaan orang desa biasanya itu kalau menyajikan sajian itu ditinggal namanya. Monggo dipersilakan disengkekane, itu ditinggal. Ditinggal bukan dalam rangka tidak menghormati, bukan. Biar menikmatinya itu bebas. Ya, waktu juga itu enak. Tentu aku main nggak enak ya. Tidak program itu bahasanya tidak ada. Jadi kadang-kadang di desa itu, mau nyari, mau kita bersama-sama. Saya barusan. Itu artinya apa? Tuan rumah mempersilahkan tamunya itu benar-benar anggap sajian ini di tempat pribadi Anda. Di tempat pribadi Anda, bebas. Bahasanya begitu. Bahkan ketika makanan itu dihabiskan, maaf, kadang-kadang kita merasa malu, tapi mereka enggak. Justru yang disajikan itu bukan semuanya, di belakang masih banyak, tapi kok dihabiskan, senangnya bukan main. Bahkan yang di kompor, yang ditadam akan dibawakan, dipotong. Tapi ini mantan-mantan kelihatannya tidak seberapa dimakan. Cabutan. Pak Ibu udah nanti sing sampai mondok ya sehari bertamu ke 8 rumah di rumah mau minaratnya itu bukan di ruang tamu tapi di dapur, langsung dibuka sempat nyetir nyambut monggo di sini. Kemudian kalau saya sampaikan awas di manajemen, kalau di manajemen dengan akan kehabisan energi di tempat yang terakhir. Setelah dari sini mau pindah dibuka nih sajian makanan. Bahkan cenderung atau penting nas ngomong bangun depuri sambal seperti itu. Ketika kemudian kita tidak menjamaknya, mereka berkembang pasti. Biasanya masakannya mau besok rasanya tidak enak. Kadang-kadang ketika sudah begitu harus di manajemen makanan ya nasinya pun katakan betul. Nah ketika bosan, cuman kadang-kadang saya sampaikan jenengan lihat saya makan itu nyeneng nih, bukan berarti manurun jalur ditambahi kadang-kadang. Saya sampaikan begitu, jenengan yang melihat saya makan itu nyeneng nih, habis sampai tidak ada satu biji nasi pun, itu bukan saya ingin lagi, tapi saya ingin melaksanakan bahwa tidak menyisa, makan ambil secukupnya, kalau kurang silakan tambah, tapi jangan menyisa. Itu jadi sikap. Makan secukupnya, ambil secukupnya. Kalau kurang, silakan. Berapa banyak sekarang orang yang kurang nambah itu malu. Gimana? Kurang nambah itu malu. Lebih malu mana dengan menyisa? Lebih malu nambah, kan mestinya kembali. Kalau kurang nambah, dilarang apa boleh? Kurang nambah, dilarang apa boleh? Boleh. Kalau dan habis menyisa, dilarang apa boleh? Dilarang. Harusnya mau menyisa. Makanya ketika ada sajian kemudian pelaksanaan, awas jangan menyisa. Kalau tidak habis jangan banyak lagi. Nah, hasilnya begitu. Nah inilah yang kemudian pihak tuan rumah
tidak boleh memaksakan diri dalam rangka menjamu para tamu. Bahasanya begitu. Dia sekuatnya. Termasuk tadi itu, kadang-kadang kalau kita minta, bolehkah kita minta? Ya sebenarnya kalau bersahabat itu boleh. Tolong jangan repot-repot. Mintanya begitu. Kita mau bertamu, tolong jangan repot-repot. Kalau mau nyuguhi sing ala desa jenengan. Bahasa jangan ala kita. Ya tidak apa-apa supaya mereka tidak repot. Kadang-kadang kalau tidak ada komunikasi, diadakan ternyata kita tidak meresokong, itu makanan biasa kita. Tapi kalau kemudian makanan ala mereka, gitu, kadang-kadang kalau nanti di tahun ini lode ares, apa ares? Kok bisa ketebok? Aresnya ketebok. Ini soalnya godong ini dicaca cili-cili. Pak, ini apa? Ini menu istimewa Pak di sini. Apa itu? Sayur lode ares. Pulau Malang, ini bensin tak kayak gimana? Loh ini istimewa. Ini pun istimewa. Tapi ketika dimakan, riung-riung enak ya gitu. Itu nggak ada kelencing kamu. Ternyata kelencing kamu itu nggak ada daunnya. Kamu yang terujur, gondomnya memang pocok tok, kanan kiri tidak ada. Ini gue jadi kelencing kamu. Makanya jangan pondok biar jangan pendil. Nah jadi jangan pendil. Sayur asem, angkuh, gak gondomnya, garanganan tok. Jangan pendil nggak peluru. Ternyata peluru ini loh bentuk. Buat lendu aja lendu teo. Lendu teo saya dicopot lah kelihatan. Bahasanya, tapi kita dari barokah gitu. Dari barokah. Nah inilah yang kemudian kadang-kadang makanan di daerah itu menjadi sesuatu bagi kita karena kita jalan. Ya enak. Belum berat. Tolongnya dicacah waktu masih muda, dijemur sampai gitu, disimpan. Kalau mau masak dijemur ya, direndam, jika belum dikasih air panas, kemudian diolah yang sudah hitam-hitam, dibumbu lodeh, kayak lodeh kikil, padahal bahannya. Nah ya begitu kan, wah ini nikmat sekali. Nah inilah yang kadang-kadang bahasa tuan rumah kalau kemudian boleh dikomunikasikan jangan sampai repot. Cuman kadang-kadang bahasa repot kita walau kok repot toh sembarang ditok tapi ya ditek kabeh. Nah itu kadang-kadang juga tidak begitu. Ngomongnya repot tapi ditek kabeh malah kemudian pertanyaan nih, yang disajikan itu boleh dibungkus. Yang disuguhkan itu boleh dibungkus. Kadang-kadang enak ini. Kita terutama di komunitas. Apa ini? Hati-hati. Yang disajikan itu untuk dibungkus bapak pulang apa dinikmati. Gak usah ngomong, gak usah pamit, gak usah minta izin. Kalau disuguhkan itu dibawa untuk pulang apa dinikmati di tempat itu. Ini berarti boleh nggak dibawa pulang? Enggak boleh. Kalau ingin dibawa pulang berarti harus izin. Kamu tinggi atau sampai hari asal lo betul mantu. Betul sana itu tak kayak sama kol. Betul sana itu ngomong di sama kol. Itu artinya apa? Kita minta izin ini, tapi ternyata tuan rumah sudah menyiapkan. Jangan begitu. Yang disajikan. Dan nanti kemarin hari sudah saya sampaikan, ketika disajikan sebelum kita hadir, itu juga belum boleh ketika belum dipersilakan. Kenapa? Karena kue sajian itu selalu ada di meja itu, baik ada tamu maupun tidak ada tamu. Kita datang sebagai tamu, itu sajian sudah ada di situ. Maka kalau kita dipersilakan, silakan duduk, berarti belum boleh menjamah makanan. Tapi kalau bahasanya monggo pinarak di sekecane. Di sekecane itu berarti silakan duduk dan dinikmati, berarti sudah dipersilakan. Kalau belum ada itu belum boleh. Tapi
ingat jadi tuan rumah juga tidak boleh membiarkan tamu dalam keadaan tidak bebas itu tadi. Oh silakan duduk, saya tinggal ke belakang sebentar, di situ ada makanan, tidak dipersilakan. Itu ditinggal ke belakang, katanya sebentar, untuk suwi. Mau KTP kok parung, kok di wongi selek, betul. Barang gak pengen parung, dek tuan rumah kok ada, dipersilakan. Cara ini ngebudil kok malah ini tidak boleh. Makanya bahasa kita, kalau kita ada kepentingan silahkan dipenuhi. Barangkali ini perjalanan jauh, makan perkara akan dimakan, bisa untuk nanti. Tapi jangan sampai kemudian kita berlebihan. Termasuk kalau saya berikutnya di antara ada tuan rumah yang dikunjungi tamu adalah melayani dan menampakkan kecukupan dengan raut dan raut wajah yang riang. Satu, melayani, bahasanya subuh lubuk. Dua, menampakkan kecukupan. Jangan sampai kemudian justru sebagai tuan rumah terlihat melas, terlihat melas. Kenapa tuan rumah terlihat melas? Nyogone minum satu dong. Satu balik dimakan. Jadi kadang-kadang sahabat Nabi yang kemudian disuruh menjamu tamunya Nabi saja bersekongkol, ya, bersekongkol negatif ya, bekerja sama, bersiasat sama istrinya. Bu, sama nono suban kalau enten mek olok iku aku sampai wis kene aku dikon Nabi jamu tamu. Engko pas waktu nyuguhi lampu matemu. Sing mangkok kosong kena aku, sing mangkok isine kolo kena aku. Sampai begitu, artinya apa? Bagaimana ini menunjukkan kecukupan, tidak berbohong itu, tidak berbohong. Tapi menunjukkan jangan sampai di hadapan tamu dia merasa kekurangan, dia terlihat kasihan, tidak boleh. Walaupun kadang-kadang lagi pasti tidak ada. Walaupun kadang-kadang lagi pasti tidak ada. Nah ini yang kadang-kadang kita harapkan doanya tamu pada tuan rumah. Setelah disambut, disaji, dijamu, mudah-mudahan Allah membalas, mudah-mudahan rezekinya lancar, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan banyak umur. Doa-doa yang diucapkan oleh tamu itu yang kita harapkan saat kita dalam kondisi tidak ada. Antara yang memaksakan diri dengan yang tidak ada, tidak menunjukkan ketidakmampuan, beda. Memaksakan diri tidak boleh, tapi tidak menampakkan kekurangan dan kasihan itu bukan memaksakan diri. Bahasanya begitu. Jadi kalau seandainya ada makanan, katakanlah mohon maaf, singkong rebus dan air putih, ya gimana caranya singkong rebus dimodifikasi supaya terlihat istimewa. Dupa diparuti keju jadi singkong, nek diumur-umuri berarti jadi gitu. Jadi itu, jadi kreatif sekali menunjukkan ternyata ada tadi cuma satu bakul gitu, satu ember gitu, tapi suguhannya mek di topping diumur-umuri, oh itu tadi istimewa bahasanya gitu. Padahal bahannya cuma nah inilah yang kemudian termasuk raut wajah itu senang, walaupun sebelum kedatangan tamu lagi bertengkar sedikit suami istri. Tahu ya? Nah, sebelum kedatangan tamu suami istri bertengkar, kamu ternyata yang datang tamunya suami. Kita ibu enak nyobone ya loh. Floda. Hati-hati. Jadi kadang-kadang itu. Jadi kalau saya begitu, andai kan sedang ada masalah tuan rumah, jangan ditonjok-tonjokkan.
Idza qila lakum murji'u farji'u. Kalau kemudian tuan rumah memaksa menyatakan kami belum siap untuk menerima tamu, mohon maaf kami akan pergi, mohon maaf jangan sekarang dulu, maka sebagai tamu tidak boleh maksa. Farji'u dzalika asdaqalakum wa atqakum. Ini adalah perilaku yang mensucikan dan perilaku yang bijaksana, perilaku yang luar biasa bagus. Nah ini yang kemudian tidak boleh menyambut tamu itu dalam kondisi tidak bagus, dalam kondisi tidak wajar, yang termasuk berbusana gitu. Mohon maaf, sukanya ibu-ibu kalau baju kebesaran harian itu lah ya, sing umami apa sing tembel-tembel, nah gitu, sing dukun diketok gawe kisoran diketok gawe ukuran, sing kiwat diketok gawe hiasan sing kanan gitu. Tapi ketika nyambut tamu ya jangan pakai itu. Ini baju kesukaan saya, enak gawenane adem. Jangan. Itu menunjukkan apa? Tidak menunjukkan kecukupan. Ganti. Kadang-kadang kalau jangan tengok tamu bekos, ya sarungan tok, kadang sarungan tok, kadang model-model tidak begitu. Nabi SAW tidak pernah berganti busana menunjukkan kecukupan di hadapan tamu. Nah, termasuk diantaranya tuan rumah yang dikunjungi tamu adalah berbicara dengan mereka dengan sesuatu yang menyenangkan hati, tidak tidur sebelum mereka, tidak mengeluh waktu pada mereka, bermuka ceria ketika mereka datang dan menampakkan sedih ketika mereka pergi. Masya Allah. Tamu sebelum tidur tuan rumah tidak boleh tidur. Oh coba tuan rumah, bahwa atau 30, hasil begitu. Nah inilah yang kemudian menyenangkan hati. Masya Allah, jenengan bisa angen-angen, kira-kira dino ini. Lah kok mau ayo, pas mau masak bebek utuh. Bahasanya begitu, jangan dibalik. Mimpi omong kalau bebek situ tak ada kode tekan. Gitu. Kadang-kadang walaupun gue jangan. Justru yang itu tidak bohong, gitu, tidak bohong, tidak dalam rangka bohong, tapi dalam rangka untuk dan juga tidak mengeluh tadi itu, ya, tidak mengeluh. Makanya kadang-kadang ngapunten, ya tidak harus sebenarnya, tidak harus. Kita itu harusnya punya rumah khusus tamu. Di sini belum ada ini. Segera dibuat. Dan dananya masih ada. Dan itu 1,9 juta ini. Kalau kurang ya gali lagi. Kenapa demikian? Jangan sampai tamu kita yang kita datangkan suruh ceramah di sini, suruh di sini, ternyata minumnya di vape baru minum, bayar itu diharapati fathah semua. Fathah, yang fathah, roh fathah dibaca. Jadi rumah Ibnu Sabil itu perlu, walaupun non sewu tidak terlalu besar, bahkan satu saat kamar mandi dalam, misalnya, atau ada kamar mandi khusus, misalnya gitu, ya kan, yang perempuan, ada suami istri, misalnya gitu. Kalau misalnya masjid ada banyak kamar mandi, ya oke lah, kamar khusus, misalnya gitu. Kenapa? Karena itu tadi. Ya, kalau misalnya kemudian minumnya di hotel, mama aja lu jemput antarnya, ya kalau di sini ya waktu sholat misalnya gitu. Nah itu yang kemudian kita kembangkan supaya apa? Kadang-kadang banyak kita mau menginap di masjid, ternyata kamu tuh saya kena tiba-tiba boleh saya kena. Ya kalau misalnya lagi bareng-bareng tidak apa-apa, tapi kemudian tamu jauh, tamu istimewa, disuruh geledahan, kemudian bawa keluarga, gitu kan ya tidak enak. Namanya tidur itu kadang-kadang gitu, tapi di atas
Aku enak rasanya. Mau bangun ini ngaimo, kok kayak kedilian tuan rumah, atau kita yang lebih dulu, atau kadang-kadang ngapunten mau masuk kamar mandi bareng buka, lah kok tuan rumah, kan gak enak. Bahasanya begitu, gak enak. Maka ini yang kemudian bahasanya ya kita siapkan khusus tamu supaya apa? Supaya privasi kita terjaga. Kadang-kadang mohon maaf kita bertamu sudah ada apa-apa, itu ada kamar anak saya, anaknya lagi kuliah di luar kota. Ketika kamar mandi bareng, kamar mandi bareng, ngapunten ibu-ibu lagi nyampe nih aduh, ini kita buka lama, kan juga enak. Ya itulah yang kemudian bahasanya privasi itu harus diciptakan, bahasanya gitu. Bahkan dalam hal itu tuan rumah hendaknya berusaha memberikan rasa senang di dalam hati para tamu, disajikan, bahasanya begitu. Walaupun kadang-kadang yang begitu itu biasa. Contoh misalnya di kamar ya disiapkan minum, di kamar disiapkan ya sekedar camilan dimakan atau tidak, orang itu kan ya kadang-kadang mau keluar itu tidak enak, di sini aja ya, seperti itu. Nah ini yang kemudian sampai sebegitunya. Makanya kalau seandainya itu bisa kita lakukan sebagai bentuk pelayanan kita kepada tamu, sebagai bentuk iman kita dalam melayani tamu, luar biasa. Oh kadang-kadang para penerima tamu ada SOP-nya, tapi silakan masuk, silakan dinikmati, gitu kan. Walaupun nggak bisa senyum, disuruh senyumnya harus gitu kan. Begitu kalau tapi kita kadang-kadang sebagian tuan rumah tidak begitu. Tapi yo ada yang tamu jauh bengkel itu, ngomong nggak boleh kan. Balik wis itu harus ngerti sebagai tamu juga begitu. Sama ya sepatu matur. Tapi kan rumah bis itu mau cerita bis, padahal kan katanya pamit cerita bis. Mari cerita bis walah kok kata pamit. Ayo wis ngadep niku yo gak metu-metu. Kan ada itu. Jadi ini yang kemudian antara tuan rumah dan tamu. Bahkan kadang-kadang tuan rumahnya sampai ngantuk-ngantuk, tamu itu bawa tamu. Nah ini yang kemudian jangan sampai termasuk tidak perlu menunggu keluarganya yang akan turut serta menikmati hidangan apabila hidangan tersebut telah disuguhkan kepada tamunya. Artinya apa? Kalau sudah disuguhkan, monggo silakan keluarganya nanti ya. Bahasanya begitu. Jangan kemudian tamu tidak disuguhi gara-gara anaknya belum pulang. Saya nggih, matur-matur sarapan nggih, tapi kalau si anak belum mantuk ya jangan mengatakan itu pada tamu. Bila baru silakan dinikmati dulu. Udah jenengan cek kulongin barengi anaknya pun moniko yo mari bodoh tewa ngopi ngomong silakan. Artinya bukan tidak mau, tapi mempersilakan tamunya untuk menikmati sajian yang istimewa. Berikutnya mengundang tamu untuk menghadiri jamuan makan dengan bahasa yang lembut. Bahasa lembut, mempersilahkan saja lembut. Coba mempersilahkan dengan bahasa kasar, kan betul ya? Gitu. Makanya sampai hari ini bahasa sing kasar-kasar, walaupun kita masuk makhluk kasar, dia pun kasar-kasar lah bahasa. Ya, masih ngomong Surabaya, yo demen mesu, betul. Mesu sing apik itu Pak, mboten usah diceritakan. Ya, itu menunjukkan naudzubillah. Kita ini diciptakan bukan untuk itu. Oh, itu biasa. Jangan biasa. Coba kata-kata kotor, kata-kata jorok itu ucapkan di hadapan orang tua. Pantas betul. Ucapkan di hadapan orang tua, ayah ibu yang melahirkan. Pantas betul. Tidak pantas. Kalau tidak pantas, ya berarti jangan dianggap ya biasa. Berarti itu kata-kata yang tidak pantas. Padahal di surga nanti la yasma'una fiha lagwan wala
Meskipun ibu-ibu mohon maaf, yang ada di hati belum tentu diwakili oleh lisan. Ibu jangan berharap mendapatkan ucapan I love you dari para bapak. Gak usah menunggu. Gitu. Karena kalau ibu diucapin begitu kadang-kadang, Mam, ya, karena oh aku itu pengen punya suami, punya laki-laki yang gampang ngomong begitu. Awas hati-hati, yang suka ngomong begitu itu justru susah di sini. Karena cetanya begitu kan, gitu. Cetanya begitu. Gak usah ngomong cinta, nyuruh. Kalau istrinya dalam keadaan bahaya, ya Pak. Secara bagus ibu umur. Nah hilang bapak, udah mulai deh. Itu cinta betul. Dan cinta betul. Loh, mati ibu temu nih. Amboy mau nang pasar nang tak bonceng mulai kau. Hati tinggal. Loh, hati tinggal. Mulai deh. Itu cinta betul. Ada kita lihat ya. Jadi justru cinta itu tidak usah diucapkan, tapi ketika ada bahaya, ya, ada bahaya sedikit saja, bu hati-hati. Nek masjid, nek perlu banjir, minimal becek, ojo diceng-ceng. Bu, nek ate nang masjid, nek pas banjir, ojo di. Itu cinta itu bapak-bapak itu. Kenapa? Kalau diceng-ceng, yang senang suaminya orang lain. Yang senang suaminya orang lain. Enak banjir kecil atau banjir besar? Enak banjir besar, incinya. Itu cinta. Jadi jangan dianggap bahwa cinta itu dengan kata-kata. Justru ibu banyak dilarang. Tidak boleh ini, jangan. Itu adalah bukti cinta. Bahasanya begitu. Makanya terhadap tamu pun jangan sampai kemudian ucapan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata kotor terucap, apalagi kemudian terucap di belakang. Sudah nyuguhi tamu, gitu. Ternyata suami istri bertengkar belakang. Kedengar dari luar. Sama nggak perlu nyuguh dewe, mau nyuguh tapi masih apa ngomong. Orang wedang jahe tapi muncul toyo, campur kencur kok jahe kencur. Jangan terucap, jangan sampai terucap. Makanya ini yang kemudian sampai apa kepada tamu pun jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan. Nah, kita bisa lihat itu yang barangkali masih dalam poin sekian masih ada banyak hal-hal yang perlu kita ketahui terkait dengan adab bertamu. Jadi bukan ranah masuk aisyah secara fikih, tidak selalu juga masuk pada hukum halal haram, akan tapi ini adalah sebuah sikap, sebuah perilaku yang harus kita lakukan dalam rangka kita membuktikan iman dan bertauladan kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu ada yang sampaikan sebelum ini? Masuk itu. Acaranya saat seorang punya orang yang makannya yang sama juga turutnya pisang goreng. Ada yang ngambil gini, ngambil pilih-pilih gini, tidak kemudian baru gimana? Oke. Banyak yang mungkin dan makanya dalam hal ini kita harus bijak dengan merujuk pada kul mimma yalin itu. Dengan posisi ambil yang terdekat, pastikan yang diambil. Jangan dicekel di kok cilik di deke. Ketok gede dicekel tiba-tiba gembos balik ning mana. Nah, akhirnya dicekel kabeh itu. Kecuali ada tempat, ada lepeknya, kemudian ada ini tangan. Bahasanya begitu. Makanya yang begitu adabnya mimma yalin tadi itu pastikan oh ini. Nah, itu
mimma yalik, ambil yang terdekat itu pastikan. Dengan posisi dekat itu berarti pastikan, jangan kemudian seperti itu. Meskipun milih boleh, makanya tadi hati-hati kalau tidak berkenan jangan diteruskan, ketimbang nanti buang. Contoh misalnya pedes, Pak ini pedes Pak, oh tidak seberapa, sebentar, tidak apa tidak seberapa, tidak seberapa, saya langsung konek, jenengan tidak seberapa, saya seberapa, berapa misalnya begitu. Maka daripada saya nanti makan, saya tidak menghabiskan, apalagi kemudian ada kendala misalnya begitu. Itu dari ulmi mayat, ambil terdekat, pastikan apa yang mau kendaki, apa yang mau sukai, apa yang mau berkenan, itu yang ambil. Jangan ambil di balik, tidak begitu kita kan. Kita boleh Bu, oke, biasanya itu ayah dulu ya, itu tadi ini tinggalan bukan di rumah ya. Undangan apa itu? Oh, betul. Jadi sama seperti tadi, kalau undangan disajikan di situ, minim kita sampaikan bahwa adegan kita bawa pulang, itu kita sampaikan. Bukan tidak boleh, tapi kita minta izin karena sesungguhnya disajikan di situ bukan untuk dibawa pulang. Karena kalau ada yang dibawa pulang pasti disiapkan sendiri. Makanya itu butuh izin. Kalau saya butuh izin itu. Bukan sampai mencuri begitu, enggak. Mau sudah disiapkan, disajikan, cuman butuh izin. Sama dengan yang di meja makan tadi itu, andaikan dimakan tamunya, tuan rumah itu senang sekali, cuman bagi tamu belum diizinkan. Beda dengan yang begini, saya tidak perlu minta izin, tadi itu, ya kan? Makanya nanti ada makan aja. Ada yang dibungkus. Nah, kalau tidak ada yang dibungkus, kalau pengen bungkus ngomong, banyaknya gitu. Tapi kalau misalnya sudah disiapkan bungkusan, makanya tadi disiapkan prasmanan itu bukan untuk dibungkus. Tapi kalau mau bungkus, sama dengan begini, saya jenengan undang, saya ngajak santri, itu saya harus izin jenengan, Pak, ngapunten saya ngajak santri, walaupun jenengan ketika diizini tidak mungkin ngomong enggak, tapi perlu izin. Walaupun dia makan kelihatan oleh tuan rumah yang menyajikan, tidak akan dipersoalkan, tapi jangan sampai makanan masuk belum dapat izin. Nah, intinya di sini. Maksudnya begini. Berarti nanti sajiannya makannya boleh dibungkus Bu ya? Lalu boleh dibungkus? Oh, boleh. Kalau sudah boleh berarti tidak perlu izin. Kreseknya kecil apa besar? Kok kayak gede-gedean